Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom! Salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 28 Oktober 2021, peringatan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Hari ini kita juga merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini adalah Simon yang bukan Petrus, melainkan Simon orang Zelot. Dan yang kita rayakan hari ini juga Yudas yang bukan Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Siapakah mereka? Simon orang Zelot adalah saudara Yudas Tadeus dan saudara Yakobus anak Alfeus. Ia dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Namanya selalu muncul dalam deretan para rasul dari keempat Injil. Ia dikenal dengan sebutan Simon orang Zelot, yang berarti yang rajin, yang meluap-luap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Yahudi. Orang-orang Zelot adalah kelompok nasionalis yang sangat fanatik, berpegang teguh pada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi pada tahun 67 sampai dengan 70 Masehi. Simon orang Zelot adalah orang Kanaan. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam kitab suci, kecuali pencantuman namanya. Dalam buku Menologi, Santo Blasius menyebutkan bahwa Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Edessa, Irak. Santo Yudas Tadeus Rasul. Tadeus artinya adalah yang berani, merupakan saudara Simon orang Zelot. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggil dirinya menjadi rasul. Namun, menurut tradisi, Yudas Tadeus diakui sebagai penulis surat Yudas yang isinya mendorong semangat dan memberikan peneguhan kepada umat Kristiani yang berada dalam krisis pada masa itu. Yudas Tadeus adalah murid yang bertanya kepada Yesus pada perjamuan malam terakhir, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yudas Tadeus dihormati sebagai santo pelindung bagi kasus-kasus yang secara manusiawi tidak mungkin dihadapi. Bagi mereka yang berbeban berat dan bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan yang sulit dalam hidupnya. Maka ada novena Santo Yudas Tadeus. Dan banyak umat yang mengalami kelegaan, diberikan jalan keluar, dan pengabulan doa-doa berkat berdoa bersama dengan Yudas Tadeus. Santo Yudas Tadeus wafat sebagai martir bersama saudaranya Simon orang Zelot di Edessa, Irak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar para murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea
dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita selalu. Sejarah Sumpah Pemuda awal mulanya terwujud karena adanya penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan ini adalah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini dihadiri oleh organisasi pemuda yang disebut Jong Java, Jong Sumateren Bon, Jong Bataks Bon, pemuda-pemuda kaum Betawi, Jong Islaminten Bon, Jong Ambon, dan seterusnya. Yang istimewa, kongres ini pertama kali dilakukan pada Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di gedung Katolike Jonglinen Bon yang sekarang masuk dalam kompleks Gereja Katedral Jakarta. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman dikisahkan tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Menarik untuk kita cermati kata ini. Di awal kisah diceritakan Yesus yang naik dan mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya ia memilih 12 muridnya. Kemudian dikisahkan bahwa mereka turun bersama dan berhenti pada tempat yang datar untuk mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Kata yang menarik untuk kita renungkan adalah kata naik dan kata turun. Panggilan para murid adalah perutusan untuk merasul, untuk turun menjadi pelayan, bukan berada di atas di tempat yang tinggi. Panggilan inilah juga yang menjadi perutusan panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk merasul, untuk mewartakan kabar sukacita, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Panggilan kita diutus untuk turun ke bawah, untuk membuka tangan bagi sesama, terlebih mereka yang membutuhkannya. Sudahkah kita menunaikan itu? Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.